Soit, guru biologi SMA Santo Kristoforus II Jakarta, mahasiswi PPG dalam jabatan 2022 kategori 2, LPTK Universitas Negeri Medan. Selamat datang di kota DKI Jakarta. Di sini tempat saya belajar dan di sini tempat saya mengajar. Pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model problem based learning, yaitu model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk memicu pembelajaran sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan. Mari belajar biologi. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, seperti biasanya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk itu silakan maju ke depan yang pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Baik, kita akan menyanyikan lagu nasional seperti biasa. Ketua kelas, silakan dipimpin. Hormat. Pada bendera putih. Hormat. Baik, sebelumnya absensi kelas kita hari ini. Bagaimana ketua kelas? Hadir semua? Hadir, Bu. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah melakukan kegiatan diskusi kelompok seputar orientasi masalah mengenai bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yang tertuang di LKPD. Nah, pada hari ini tujuan pembelajaran kita, siswa mampu membedakan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kedua, siswa mampu menjelaskan bioteknologi konvensional, juga contohnya. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan bioteknologi modern, seperti kultur jaringan, cloning, pembuatan insulin, dan juga tanaman transgenik. Nah, sebelum pembelajaran berlanjut, Ibu mau bertanya dulu. Pernahkah kamu makan tapai? Oke, saya yakin juga kalian pernah makan. Gimana rasanya? Pahit apa manis? Manis. Ada rasa asamnya? Oke, ada. Berarti asam manis ya. Tapi kalau tape itu dibiarkan lama, biasanya rasanya itu akan berubah jadi agak pahit. Kira-kira rasa pahit yang ada pada tapai singkong jika dibiarkan dengan lama, hal apa yang menyebabkan rasa pahit tersebut? Ada yang bisa menjawab? Oke, silakan Nomi. Hal tersebut dikarenakan bakteri Saccharomyces cerevisiae itu mengeluarkan alkohol sehingga rasa tapai menjadi pahit. Oke, tepuk tangan buat Nomi. Jawaban Nomi sudah benar ya. Jadi, rasa pahit yang ada pada tapai tersebut karena ada alkohol. Alkohol tersebut diproduksi karena proses fermentasi yang dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae. Jadi, hal itulah yang membuat rasa pahit pada tapai jika dibiarkan terlalu lama ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan masing-masing kelompok secara bergantian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian pada minggu yang lalu mengenai orientasi masalah pada LKPD ya. Berhubung semua kelompok sudah mengirimkan PowerPoint file LKPD orientasi masalah yang kalian diskusikan minggu lalu, maka sekarang kita akan tampilkan masing-masing kelompok ya. Untuk itu, kelompok 1 silakan maju kelompok 1. Selamat pagi Bu Silita dan juga teman-teman yang terkasihi. Sekarang kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD yang kami kerjakan.
Dengan saya Fernando Gabriel, Brigita Stanley, Rafael Benaya, dan Vita Valencia. Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Yang pertama, keju, yaitu susu sapi yang digumpalkan dengan asam atau enzim dan bakteri. Keju diproses dari susu sapi segar tanpa adanya penambahan bahan baku lain kecuali zat penggumpal atau asam atau rennet. Mikroorganisme yang berperan di dalam keju adalah Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus bulgaricus. Permasalahan atau informasi yang ditemukan pada video tersebut adalah saat ini sedang ramai orang menyukai tanaman hias atau houseplant seperti aglonema, philodendron, dan anthurium. Ya. Ada pertanyaan? Apakah susu kemasan ultra dapat dijadikan sebagai bahan dasar juga? Nggak boleh, soalnya kalau mau bikin keju itu harus pakai susu sapi yang secara alami gitu. Oke, makasih. Siapa tadi namanya? Jalan. Oke, Galen. Nanti dicatat ya nama yang bertanya. Silakan ditutup kalau tidak ada lagi yang bertanya ya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Oke, dari presentasi kelompok 1 tadi sangat bagus karena cukup lengkap dari pembahasan mereka ya, yang juga bisa menjawab pertanyaan dari kelompok lain juga dengan tepat ya. Oke, untuk itu kelompok 2 silakan. Berikut adalah penerapan bioteknologi. Yang pertama adalah nata de coco dengan bahan dasar air kelapa menggunakan bioteknologi konvensional, juga menggunakan mikroorganisme Acetobacter silinium, dan domba doli yang menggunakan DNA dan sel pada domba yang berlaku pada metode bioteknologi modern. Pada proses pengkurangan Sekian dari kelompok kami. Adakah pertanyaan? ketika orang tersebut atau ketika orang yang sudah sehat memiliki tidak menukar organ yang pada kalau ada gangguan itu mengambil organ dari clone tapi itu transfer ke yang original, jadi agak menantang dari manusia. Nggak bisa. Yang apa Kan harus ada selnya. yang berusaha domba doli itu direncanakan bisa diduplikasi lagi karena mereka masih punya selnya, jadi ya perlu selnya Selnya yang hidup ya. selnya yang hidup ya. Selnya yang hidup ya. Jadi Domba bukan yang doli mati. Jadi harus sama-sama hidup ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Siap-siap kelompok 3 dan di bawah LKP. Selamat pagi Bu Julita dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Athanasius Yohanes. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi LKPT kami ya dari kemarin ya. KP ini memiliki bahan dasar singkong ya. Tapi KP ini juga bisa terbuat dari ubi, pisang, sama ketan gitu ya. Tapi orang ya biasanya membuat KP menggunakan singkong ya. Karena mungkin ya rasanya lebih enak ya. Nah, dia tuh termasuk kelompok bioteknologi konvensional ya. Karena dia bioteknologi konvensional, dia menggunakan bakteri ya. Nah, bakteri ini bernama Aspergillus oryzae. Ya. Nah, selanjutnya mentega. Nah, mentega memiliki bahan dasar susu ya. Dia termasuk bioteknologi konvensional dan memiliki mikroorganisme Streptococcus lactis, Lactobacillus dan Lactobacillus acidophilus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selamat pagi Bu Jelita dan teman-teman yang saya kasihi. Kali ini saya akan mempresentasikan bioteknologi. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Yang pertama aku jelasin dulu, itu bahan dasarnya dari sapi. Habis itu kelompok bioteknologi yang adalah modern. Mikroorganisme yang berperan itu spermatozoa. Yang kedua bahan dasarnya butil kacang atau ampas tahu. Setelah itu kelompok bioteknologi yang konvensional, mikroorganisme yang berperan merupakan Papang
spora, sitopila ternak. Dari video ini dapat disimpulkan tanaman transgenik atau jagung rekayasa genetika mengancam keberadaannya tanaman organik. Jadi informasi yang mesti ditemukan dalam artikel itu tuh yaitu produk-produk hasil bioteknologi atau rekayasa genetika masih tidak diyakini jika produknya aman sepenuhnya atau tidak bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan dunia internasional umumnya menangani hal ini dengan pendekatan kehati-hatian dan menyiapkan perangkat hukum untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif hasil produk tersebut. Kalau ada pertanyaan, Sekarang kita membuka sesi pertanyaan. Jika ada kalian yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan sekarang. sebutkan namanya. Coba yang kencang suara Mas. Yang kencang. Karena tanaman organik itu jauh lebih sehat daripada tanaman transgenik. Karena lebih alami. Oke, jadi lebih sehat. Jawaban kelompok 4. Lebih sehat dan juga lebih alami. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, baik, karena sudah semua kelompok menyampaikan hasil diskusinya, sebagai penguatan untuk kalian semua seputar bioteknologi itu, maka terutama bioteknologi modern, coba kita simak video berikut ini ya, perhatikan sebelum kalian nanti evaluasi. Di ini kita akan membahas apa sih bioteknologi modern beserta dengan contoh produknya dan juga penerapannya. Teman-teman sudah tahu belum kalau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mendorong lahirnya beragam teknik yang mampu memecahkan permasalahan hidup manusia. Salah satu teknik dari buah karya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut salah satunya adalah teknik bioteknologi modern. Apa sih bioteknologi modern itu? Jadi, bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi menggunakan alat dan cara kerja yang canggih dalam menghasilkan suatu produk yang berasal dari beberapa cara, yaitu bisa dari rekayasa genetik atau ada juga melalui kultur jaringan. Dan yang ketiga adalah cloning. Jadi bersama dengan kalian kita akan menyimpulkan apa sih yang kita dapat hari ini ya. Salah satu contoh bioteknologi modern adalah kultur jaringan. Tahapan kultur jaringan yaitu 1. Pembuatan media, 2. Inisiasi, 3. Sterilisasi, 4. Multiplikasi, 5. Pembakaran, 6. Aklimatisasi. Silahkan duduk tekan buat benahi. Ada lagi yang bisa? Dan bioteknologi ini memiliki dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Nah, ini masing-masing bioteknologi juga memiliki manfaat yang tentunya telah bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Oke, tepuk tangan buat Grace. Oke, baik. Jadi teman-temanmu tadi sudah menyimpulkan bioteknologi konvensional artinya dan contohnya juga ya. Kemudian modern juga telah dibahas sama kelompok 1, 2, 3, 4 mengenai pembuatan insulin tadi, kultur jaringan, cloning dan juga tanaman transgenik. Itu semua adalah contoh bioteknologi modern ya, yang digunakan alat canggih dan biasanya diproduksi dalam jumlah yang besar. Kemudian kita akan evaluasi dulu. Oke, silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya, jangan berdiskusi bersama-sama. Kita akan bagikan juga format penilaian diri dan penilaian antar teman. Nanti kamu isi sendiri ya. Dibaca petunjuknya, kemudian diisi. Ya, sebelum dipimpin Brevan, doa penutup untuk hari ini dalam pelajaran biologi. Jadi di rumah nanti silakan dilanjutkan, dipelajari lagi supaya kamu tidak langsung melupakan apa yang sudah kamu terima hari ini atau yang sudah dipelajari. Kemudian tugasnya nanti akan saya kirimkan melalui grup kelasnya ya, dari buku cetaknya. Untuk itu pertemuan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan masih di bioteknologi modern sebagai bahan untuk literasimu. Nanti juga saya akan kirimkan modulnya.
Jadi silakan melakukan kegiatan literasi di rumah ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Beri salam. Selamat pagi. Terima kasih Bu. Pagi.